Kayak tipe-tipe kompor, cewek kompor gitu. Alfi cool gak sih? Kan gak mungkin dia claiming sendiri. Saja yang jawab dia cool. Temen-temen yang jawab cool. Oke. Hai Sobat Green. Saya Al Ghazali berperan sebagai Alfi di film Dignity. Saya Lania Fira berperan sebagai Sabita di film Dignity. Saya Naima Al-Jufi berperan sebagai Clara di film Dignity. Saya Georgina Abraham, saya berperan sebagai Regan di film Dignity. Oke, aku adalah Alana? MC-nya. Udah pulang dari SMA. Jadi malu. Oke, ini aku cuma mau tanya dulu. Ini kan masing-masing berperan punya karakternya masing-masing. Boleh nggak diceritain karakternya itu seperti apa sih? Dan mirip nggak sama kalian di dunia nyata? Mulai dari Kak Jion. Oke, nggak mirip. Nggak mirip sama sekali. Kenapa? Sekali. Mungkin ada satu adegan, nanti aku nggak mau spoiler, tapi ada satu adegan di mana itu yang akan aku lakukan juga gitu, untuk orang yang aku sayang. Ada satu adegan, cuman tapi the rest di luar dari itu sama sekali aku tolak belakang sama Georgina Abraham. Oke, kalau misalkan di film ini karakternya seperti apa sih sebenarnya? Ini karakternya Regan itu antagonis, dia berandalan, susah diatur, dan apa namanya, dia benar-benar itu ya rebel banget, dan ya dia pokoknya dia akan melakukan segala cara untuk yang penting memuaskan dirinya dia sendiri gitu, tanpa memikir orang lain perasaannya seperti apa gitu. Heartless kata-kata yang tepat mungkin gitu. Oke, dan itu bukan Kak Jion banget ya? Bukan. Oke. Lanjut, boleh Naima? Kalau aku di sini perannya kan Clara, which dia salah satu geng dari Natasha CS. Natasha CS ini kan ngefans banget sama Alfi. Kayak Alfi itu kan ya, gimana sih ya, sosok yang kayak wah ini cowok banget nih yang kayak gini gitu Kayak kan. Prince of School gitu Iya, Prince of School banget gitu kan. Dia ngefans banget, terus si Clara ini kayak tipe-tipe kompor, cewek kompor gitu. Iya. Terus abis itu dia yang kayak blow on tapi kocak tapi centil gitu. Kayak aku kalau di kehidupan nyata nggak gitu-gitu banget deh. Terus nggak cerewetnya mungkin iya, tapi kayaknya julid dan kompornya tuh nggak gitu-gitu banget. Nggak kan. gitu-gitu bet. Nah gitu bet dah ya kan. Terus kayak aku ada cowok-cowok keren banget gitu juga nggak yang kayak oh gitu kan. Kalau Clara tuh kayak Alfi, aku nggak gitu. Enggak. Kalau Sabita itu orangnya pendiam, terus selalu sedih gitu loh. Tapi kalau aku ceritain semua itu bakal jadi spoiler. Iya, jadi aku nggak bisa kasih tahu banyak tentang Sabita. Berarti nggak Lania banget juga ya? Enggak dong, enggak. Sangat Enggak sih, Enggak bet, pokoknya enggak bet dah ya, enggak bet dah pokoknya. Oke, kalau Al? Oke, kalau Alfi ini orangnya cuek, mulutnya pedes, galak. Karena sebelum makan cabai kan mungkin ya. Tapi sebenarnya sih orangnya baik, tapi karena cuek itu gara-gara konflik keluarga sih. Oh, itu bukan Al banget juga? Atau ada mirip-miripnya? Ada mirip-miripnya dikit, cuman kalau mulut pedes enggak. Tapi kalau mungkin cuek ada ya. Iya. Alfi cool gak sih? Alfi cool. Alfi cool ya, coolnya ada sih. Al cool? Cool. Cool. Oke. Kan gak mungkin dia claiming sendiri. Saja yang jawab dia cool. Temen-temen yang jawab cool. Iya, Oke. cool. Oke, boleh ceritain sedikit nggak sebenarnya film Dignity itu tentang apa dan kayak gimana sih? Jangan sampai spoiler, Oke. aku ingetin juga. Mungkin dari aku dulu ya. Film Dignity itu film yang bergenre remaja, dan itu film tentang kehormatan, ya, Iya. kehormatan, gengsi gitu. Kayak ada tagline sendiri yang bisa dilihat. Berarti Jika terlalu gengsi menyatakan menyatakan rasa. Rasa. Oh iya. Ketika terlalu Rasa, gengsi menyatakan rasa. rasa. Gitu. Dan memang jadi di dalam film ini yang lebih dominan di tokohnya Alfi sebenarnya, karena memang pusat center point-nya kan Alfi. Dan memang Alfi itu memang orangnya itu cool banget. Dia gengsi untuk menyatakan perasaan. Jadi itu menurut aku menjadi apa ya, garis benang merah kalau bisa dibilang kayak gitu. Itu apa ya? Oke, jadi lebih ke perasaan pribadi untuk menyatakan tuh gengsi banget Gengsi. gitu ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Aku udah nambahin kayak sebenarnya juga
mungkin komunikasi gitu, komunikasinya yang berantakan di antara lingkungan keluarganya Alfi yang bikin lingkungan Alfi yang di sekitar lainnya itu juga terpengaruh gitu atas berantakannya itu gitu. Alfi nambahin nggak? Ya karena komunikasi Alfi jelek di keluarga sama Regan juga, makanya Alfi itu ke teman-teman semua walaupun ke Alana yang secantik itu, Alfi bodoh amat. Iya. Karena Alfi ingin menjaga kehormatan keluarga, Alfi ingin belajar untuk serius untuk mendapatkan beasiswa untuk mengembalikan kehormatan keluarga yang hancur. Iya. Gitu. Sinopsisnya begitu. Sinopsisnya seperti itu. Oke, next ini kan dari Wattpad betul? Yes. Iya. Ya. Sebenarnya udah pernah baca belum sih Wattpad-nya? Baca aku baru sedikit sih, cuman kan kalau dari skrip juga hampir mirip ya kan, karena udah berapa ganti draft. Itu draft tuh berapa sampai kali 10 kan? ya. Belasan ya kan? Ya hampir belasan draft, jadi berapa kita reading tuh dari draft berapa sampai diganti draft berapa lagi, sampai berapa lagi, jadi kita Pakai ada udah up-nya lah gitu draftnya. Oh, jadi udah kayak 1.1.1 Iya, kayak gitu lah istilahnya. kayak skripsi ya. Iya, betul juga. Oke, ini sebenarnya berapa lama sih bikin filmnya? Pembuatan kalau filmnya? dari proses pembuatan film tuh setahun ya. Dari Oh iya, proses dari awal. Dari awal banget ya, dari nol banget terus ya, iya. udah setahun dari pembuatan dari draft 1 sampai draft Dari- sekarang iya. tuh setahun. Itu selama 1 tahun itu untuk pembuatannya dan readingnya berapa lama untuk reading? Oh, kalau readingnya Atau sekalian pembuatan filmnya tuh sekalian reading? nah kita reading dulu, Seminggu ya. baru syuting kan. Tapi kalau pembuatan film itu setahun, maksudnya dari bikin Iya, skripnya, proses. dari awal banget nih, dari brojol nih, tulisan judul di Jadi belum ada kita lah. belum ada case-nya. Belum Dari ada planning awal bahwa akan ada Film Dignity gitu, itu Dignity. setahun. Tapi kalau proses syutingnya ya nggak nyampe setahun lah. Paling berapa? Kalau digabungin sama reading paling sebulan. Iya, Iya, sebulan. kalau Sebulan. dari Berarti reading sama syutingnya itu udah sebulan, Sebulan. selesai. Iya. Oke deh, ini aku selanjutnya mau nanya, kalian tuh untuk membangun chemistry satu sama lain susah nggak? enggak. 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 Gimana tuh Gampang caranya? banget justru. Karena ya benar kata Gino, kita semua seumuran, dan aku sama Gino juga udah pernah kenal. Aku sama Naima dulu juga pernah main FTV bareng, Iya. kecil banget. Iya. Kamu baru tahu ya? Aku baru tahu. Iya, udah lama Iya, banget. udah lama banget si ya. SD banget. Iya. Dan pas ketemu dia, Kaget dia gitu. nanya, dia bilang, kita dulu pernah FTV bareng. Oh iya. Terus ya aku bilang, kamu masih inget gue nggak? Hah, yang mana gitu. Terus aku bilang kan, itu yang FTV dulu yang pertama kali. Terus dia kayak, ah iya, tuh yang dulu itu yang om itu tapi gitu, jahat banget gak sih? Ya akhirnya semua jadi kayak udah jadi satu, kayak misalnya gampang. Terus ya ada satu momen yang Mas Fajar, aku, Gino, Kiki sama Caitlyn itu kita disuruh curhat masalah kesedihan kita. Jadi kita curhat untuk saling mengenal. Jadi kayak Gino menceritakan kesedihan dia tentang apa, kalau saya menceritakan tentang apa. Jadi kita untuk saling mengenal satu sama lain sih. Dan kita juga sering hangout bareng. Iya, Sering banget. Terus sering banget. Tuh. Ini biang Dia ketua geng, dia ketua geng. ketua geng. kadang ke rumah aku juga kita barbekyuan Iya. untuk membangun chemistry lagi. Berarti yang paling sering ngajak nongkrong bareng Al ya? Iya, Rajin kayaknya banget. bukan sering, kayak selalu. Oh, enggak. Selalu. Bahkan sampai kemarin pun Reta tetap ngajak jalan gitu. Karena saking udah Deketnya. deketnya itu loh, jadi kayak misalnya kita mau pergi, siapa ya, kayak kita tuh seru banget, ya udah Iya. ajak pergi hangout bareng. Oh ini berarti udah kayak satu geng banget ya, malah Iya. bukan kayak karena film di kita. Sekarang kan udah selesai aja kita masih. Iya, masih sering ngumpul bareng. Oh, seru banget. Ya, terus aku mau tanya juga, ini kalau adegan yang paling sulit menurut kalian tuh adegan apa sih? Ada nggak? Yang kalian kayak, aduh susah banget nih adegan. Paling berat Kalau adegan aku adegan fight. fight. Ya karena yang aku bilang tadi, di satu gedung itu, di mall yang udah nggak dipakai sama sekali, itu debu semua isinya, dan basement kita itu di basement yang benar udah nggak dipakai, dan kita cuma dikasih blower, dan kita nggak ngerasain udara luar sama sekali satu hari itu. Dan adegan fightnya itu jam 12 malam 12 malam ya? Jam 12 malam, 2 pagi ya? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Dan itu kita benar-benar stamina kita udah kuras banget, dan udaranya udah gak enak, dan aku hampir pingsan, udah sampai pakai oksigen.
Dan sama yang di pantai jam 12 malam di situ berenang. Iya. Dan pantainya emang agak kotor. Iya. Bukan naga lagi ya, itu Kotor banget gitu. Itu di pantai Gatal. mana? Tanjung Kait. Tanjung Kait. Kotor sih. kebayang nggak? Iya makanya. Itu jam 12 malam. Dan Lihat alhamdulillah tuh perjuangannya Al Ghazali nonton ya guys. Jangan lupa ditonton. Ya, itu berarti berantemnya sama Gio. sama Zino. Iya. Oh berarti kamu juga di jam 2 malam itu. Iya, Kalau adegan paling berat itu juga berarti. itu juga. Itu juga. Itu paling Berat. Oke. Kalau misalkan menurut Naima dan juga Lania, Kalau yang aku paling itu berat apa? yang aku di tengah laut. Dia sama dia berenang. Aku sama dia. Iya, sama dia tuh dia. Terus di situ aku kayak adegannya sedih terus, jadi harus ekstra keluar air mata ini gitu lah. Pokoknya di situ tuh dalam banget gak sih, kayak itu scene itu dalam banget. Tapi dia malah seneng mau berenang lagi dia. Iya, aku sama Caitlyn malah diam di tengah laut karena anget kan. Kalau aku naik Iya, dikit kalau itu kayak dingin. Oh iya, iya benar. Ya, makanya gitulah. Kalau aku dibilang paling sulit sebenarnya nggak terlalu sulit juga karena kan kayak anak-anak remaja pada kehidupan sekarang aja. Cuman waktu itu waktu di Tanjung Kait itu aku hari pertama haid, jadi sakit banget bukan main. Aku ada aku kekurangan darah juga kan, jadi kayak bener-bener lemes banget. Tapi posisinya kita lagi yang kayak study tour ya, field trip, jadi harus yang happy. Jadi aku ngejaga mood aku tuh susah banget karena aduh sakit banget di perut. Terus aku sampai minum obat untuk painkiller gitu, 2 tablet. Udah gitu aku ada tugas lagi yang harus aku selesaikan. Jadi aku kayak aduh lemes, tapi abis itu di take harus yang kayak tetap happy, tetap yang kayak centil, ceria dan lain. Itu susah banget sih buat aku untuk ngejaga moodnya itu. Aduh. Dan yang paling terpenting itu yang buat 10 juta sih. Iya bener, itu Kita harus- kita semua. Kita semua harus menjaga ekspresi kita untuk menyesuaikan ekspektasi penonton. Karena Iya. penonton kan pasti maunya yang bagus banget. Iya. Dan 10 juta penonton itu nggak Gak dikit. dikit. Dan kita tuh harus benar-benar Pembaca web totalitas untuk bikin penonton tuh seneng untuk nonton. puas nontonnya Puas. gitu. Karena benar banget apa kata Al. Kayak saat orang lagi baca sebelum tahu ada film Dignity, mereka baca novelnya, Batman-nya, mereka baca itu kan pasti mereka punya imajinasi sendiri tentang apalagi karakternya Alfie gitu. Aduh, Alfie ini di pikiran gue si A gitu. Tapi gimana caranya nanti ketika mereka nonton filmnya keluar dari bioskop bukan A lagi. Si karakter Alfie itu A. Jadi ketika mereka keluar ya memang A. Emang cocok gitu. Dan Emang itu nggak bakal ada. tugasnya setiap pemain. Iya. Nggak hanya A, Semua, iya. Semuanya kita semua. karena memang karakternya di sini kontras semua. Itu sih paling berat sih Berat, di iya. antara fighting. Kayaknya itu paling Dari berat. semua scene lebih berat untuk merealisasikan Iya. visualisasinya pembaca. Iya. Bener. Dignity. Oke, berarti itu paling beratnya ya. Sekarang kebalikannya, apa adegan yang paling kalian suka? Lebih susah nyari yang disuka ya daripada yang berat. Aku ya? ada sih. Soalnya Banyak yang sih. disukai tuh banyak. Hampir semuanya sebenarnya kita Hampir suka. semuanya kayak seru. Kalau adegannya kayak suka, cuma kalau menurut aku adegan yang berkesan buat aku yang menurut aku kayak aku gak bakal lupa nih adegan yang itu ada satu adegan dimana Al itu untuk membaca ininya, udah kamu pasti tahu lah, ngelempar pisang gitu. Cuman salah sasaran harusnya kemana, jadi ke muka orang. Terus jadi kita kan yang di situ udah keren nih sebenarnya kan, tepat banget syuting kita, tapi nggak bisa nahan ketawa jadi kayak oh iya nggak apa-apa, tapi nggak bisa nahan ketawa, kita ketawa semua. Terus jadi ulang lagi gitu ya, itu lucu banget menurut aku. Yang lain ada nggak? Kalau aku mungkin di penjara, ada adegan di penjara. Jadi itu adegan bersama para napi, dan itu orang napi-napi benar. Dan jadi itu menjadi apa ya? Something new yang buat aku yang kayak bertemu sama orang-orang yang melakukan banyak tindakan kriminal gitu, yang dihukum berapa tahun, dan aku mengambil kesempatan itu untuk bicara sama mereka gitu. Kita masuk dari awal, tim kita masuk semua tuh kru dan masuk, handphone semua disita di depan, ada berapa geng gitu. Kita di awal depan kita masuk, handphone taruh di plastik, ada yang nungguin, satu orang itu nungguin di depan terus bawanya 2 kantong isi handphone kru dan pemain, terus dipegangin semua. Masuk situ pakai name tag, dan masuk situ ada salah satu apa ya, tokoh yang terkenal juga gitu di situ.
itu menurut gue itu kayak something yang apa ya, imajinasi kita tentang itu aku sudah pernah mengalami dan kayak seru gitu ketemu sama orang-orang napi-napi itu, kayak memang it's something mereka tuh baik-baik sebenarnya gitu. Oh, berarti Ya, sempat ngobrol gitu, aku ngobrol mereka juga ya biasa, mereka ngobrol dan mereka share tentang, dan ternyata di treat bagus juga, baik juga gitu mereka di situ, nggak seperti yang imajinasi aku waktu kecil bawa penjara itu wah gitu, mungkin ada, tapi yang di tempat ini tuh memang benar-benar oke. Maksudnya mereka semua banyak banget yang udah belajar hal baru, mereka bikin apa kayak rumah-rumahan, bikin apa gitu, dan jadi apa ya, memotivasi mereka untuk melakukan hal positif gitu. Oke, berarti mereka juga diajarkan keterampilan dan kamu juga diceritain soal itu gitu. Diceritain ya? gitu. Di sini nggak seperti yang dipikir kok, di sini justru lebih enak di sini malah kita ketemu. Mereka bilang gitu, kayak wow gitu. Tapi kasusnya itu beda-beda gitu. Kalau dengar kasus-kasusnya mereka bisa masuk, memang agak ngeri sih. Yang paling parah kasusnya apa? Yang kamu yang cerita Mutilasi. sama kamu. Mutilasi. Oke. Tuh aku udah mutilasi pun enggak. Tapi aku lihat orangnya tuh bukan tampangnya yang kayak ya dulu harus mutilasi orang gitu. Enggak, jadi badannya lebih kecil dari aku. Berdua kayak orang kayak gini bisa mutilasi orang, siapa yang dimutilasi gitu. Ngeri juga gitu. Jadi maksudnya ini mutilasi itu dipotong-potong loh. Iya. Dicacah-cacah gitu. Ih, ngeri sih. Nggak kebayang sih. Ya, betul. Oke, kalau misalkan yang lain? Kalau aku sendiri sih sebenarnya banyak golden scene-nya di sini. Cuman yang kemarin aku lihat previewnya itu yang aku paling menyentuh banget itu pas adegan di Junolo mau ketemu mamanya tapi Alfi yang larang, dan situ kita bertiga berantem. Itu sangat menyentuh banget buat aku, itu sangat golden scene. Karena mungkin hampir semua orang merasakan sih itu. Berarti bisa lah orang-orang langsung kayak aduh, Relate. Iya, makanya sangat tersentuh, makanya film ini tuh bisa, film itu komplit lah sebenarnya. Iya, Ada betul. komedi, ada drama, ada romance, ada sedihnya juga. Action juga ada kan? Iya, action ada. Oke, kalau Lania gimana? Kalau aku ada di mana waktu itu sore-sore, jadi adegan aku sama Alana itu kita berdua harusnya nangis. Jadi kita tuh ngambil apa sih kayak golden ini kan, kayak biar suasananya tuh kuning hangat gitu kan. Golden hour. Iya, golden hour. Terus kita kayak ketawa-ketawa, kita disuruh nangis, kayak kameramen lari sana sini kan, kayak harus beres hari itu juga, sore itu juga, jam itu juga. Tapi kita nggak bisa, kayak kita ketawa-ketawa terus karena ngeliat yang lain gitu loh, ketawa-ketawa. Oh, karena ngeliatin lingkungannya Iya. lebih hektik gitu ya. Orang kesini, tapi itu seru banget sih. Dan itu harusnya aku berdua nangis, tapi akhirnya kita berhasil. Jadi setelah perjuangan nahan senyum, nahan ketawa, akhirnya bisa nangis ya. Akhirnya kita bisa nangis. Oke deh kalau gitu. Boleh dong kasih tahu sahabat Grit kenapa harus nonton film Dignity? Karena film ini tentang komunikasi ya, karena komunikasi itu penting di satu kehidupan. Dan komunikasi keluarga juga penting, komunikasi pertemanan juga penting. Jadi walaupun komunikasi di keluarga kita jelek, tapi output kita di luar juga harus bagus. Jadi ya tentang komunikasi sih, dan tentang kehormatan keluarga. Oke, kalau misalkan mau nonton film Dignity bisa di mana dan kapan? Bisa nonton Di bioskop. mulai Di bioskop mulai? Tanggal 23 Januari 2020 di bioskop kesayangan Anda. Oke, jangan lupa ya sahabat Grit. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.